Jadi terima kasih banget teman-teman yang sudah mengupayakan dan sampai di sini bersama kita. Jadi ya alhamdulillah hari ini sampai juga. Jadi memang ide ini saya gagas bersama Kang Wawan Sofyan. Jadi sebetulnya awalnya kita itu mau buat sebuah apa ya, kita tuh saya kan memang senang sekali mengangkat segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan gitu, dan kita sebetulnya bertujuan untuk mengangkat female leadership gitu ya, yang akhirnya ditunda di bulan April. Namun kemudian ini ada Hari Ibu kayaknya bersama GIK gitu ya, udah janji berapa kali ingin bikin sesuatu di sini, dan kayaknya ini Hari Ibu merupakan momen yang tepat sebelum liburan. Dan ada suatu peristiwa penting yang kita ketahui bersama tentang Kongres Perempuan pertama di Indonesia, yang kok banyak yang nggak tahu ya bahwa Hari Ibu ini asal-muasalnya adalah si Kongres Perempuan pertama di Indonesia yang kita kenal Hari Ibu. Jadi bahwa makna dibalik itu, perjuangan dilakukan sampai kita nih para perempuan bisa bersama-sama berdiri di sini, itu semuanya awalnya karena peristiwa bersejarah ini. Jadi saya rasa Kongres Perempuan Indonesia yang memang merupakan sebuah pijakan awal bagi pertemuan gagasan perempuan nasional Indonesia untuk pertama kalinya, dan pada saat itu pula itu adalah penanda bagi sebuah jalan baru yang sangat panjang sebagai upaya perjuangan kesetaraan perempuan. Terus juga peristiwa itu juga sebuah penanda bagi keberhasilan perempuan di dalam memetakan jejaring perkawanan mereka dalam memperjuangkan pemikiran kebangsaan. Kemudian ini menjadi bagian perjalanan yang sangat penting dalam sejarah pergerakan perempuan yang jadi gerbang pergerakan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa, terutama soal penyetaraan hak-hak perempuan di Indonesia. Dan di Kongres ini itu tuh sebagai pertanda bahwa pertanda jalan bagi zaman bahwa perempuan itu memiliki daya cipta mengubah sebuah bangsa, dan bahwa perempuan bisa juga menjadi pemikir bangsa dan bisa menjadi bagian dari pencipta masa depan bangsa. Jadi Kongres ini merupakan tonggak awal bagi pergerakan perempuan di Indonesia, yang mana kita peringati bersama sebagai Hari Ibu. Jadi memang acara ini kita sepakat untuk mengangkat peran perempuan dalam sejarah dan pembangunan bangsa, yang mana kita bersama menyoroti kontribusi perempuan sebagai pilar negara kita, seraya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan gender. Jadi kita bersama juga kedepannya berharap bahwa lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan Indonesia. Sebetulnya kalau dilihat dari Kongres itu juga nanti banyak banget persoalan yang sampai sekarang itu kita alami, persoalan domestik dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya sangat relate dan penting untuk kita nih sesama perempuan tahu asal-muasal gerakan ini yang mereka perjuangkan, yang mana itu yang membuat kita tuh semua bisa berdiri di sini sekarang. Gitu. Jadi kita ingin selebrasi momen penting itu, kita ingin apresiasi perjuangan pemikiran mereka dan gagasan-gagasan mereka dengan kita mewujudkan pementasan Karena Aku Perempuan Maka Lahirlah Sebuah Perempuan. Tepuk tangan dulu dong. Ini udah mulai nih perempuan-perempuan. Yang kedua, pertanyaannya sebetulnya sama untuk Mbak Ruth sama Mbak Agni. Tapi Mbak Ruth, kenapa mau bergabung kok di panggung gagasan perempuan Indonesia? Terima kasih Mbak Sari. Alasannya ya satu mungkin ya. Pertama tentu saja ini sangat menarik buat saya. Maksudnya saya sangat senang diajak ini karena aku perempuan gitu tadi. Karena aku perempuan diajak oleh Sela yang perempuan, lalu bicara tentang perempuan, bagaimana kemudian terlibat dengan para perempuan-perempuan yang ujung enggak ya, yang ujung ada nggak pakai ini gitu ya. Jadi saya berterima kasih sekali buat Teh Marcella, buat Kiana, buat Kang Wawan, buat semua tim yang ada di sini mempercayakan karakter Nyi Hajar Dewantara kepada saya. Sungguh terima kasih. Jaya terus perempuan Indonesia. Amin. Terus tangan lagi. Jayalah. Nah, Mbak Agni. Jujur pertama waktu ditawarin, aku tuh deg-degan dan nggak nyangka kalau ini akan jadi pementasan teater pertama aku. Dan
yang pasti akan banyak belajar hal baru ya, karena beda banget di teater dan di dunia film. Dan jujur rasanya waktu pertama kali belajar kayak aku bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan ternyata susah juga ya, pentas gitu. Dan apa ya, aku sedikit tercengang mungkin karena aku nggak banyak baca gitu ya, tapi aku baru tahu bahwa ternyata tuh ada kongres pertama perempuan di Indonesia yang nggak diajarin di SD, SMP, SMA, di kuliah tuh nggak diajarin. Dan dengan berkesenian aku jadi tahu bahwa kita perempuan Indonesia tuh hebat ya, bisa seperti ini gitu. Dan karena kongres itu aku juga lebih beruntung di masa sekarang dan bisa melihat dunia lebih baik. Wah, tuh. Jadi kita tuh beruntung nih. Perempuan maksudnya. Ini kan banyak perempuannya, lihat wartawannya juga lihat berapa banyak, hampir perempuan semua. Ya, sebelum ke yang tidak perempuan, nah kita tanya juga Mbak Aci, kenapa sih ingin terlibat? Assalamualaikum semuanya, salam kenal. Pertama-tama waktu tahu ini yang akan memegang adalah Kang Wawan, bukan perempuan, alasannya banyak. Alasan pertamanya tentu karena ini pementasan tentang perempuan dan dipentaskan di Hari Ibu. Jadi itu sebuah hal yang menurut saya indah sekali dan saya suka. Ini bukan pertama kali yang menggarap musik untuk teater dan saya suka menggarap musik untuk teater. Jadi apalagi pemeran-pemerannya para perempuan-perempuan yang luar biasa ini, jadi begitu ditawarin sama Mbak Sari tentu saja mau. Dan selain itu ketika tahu yang akan menjadi intisari dari musiknya adalah karangan Ismail Marzuki, favorit saya yang berjudul Wanita, yang tentunya semua teman-teman juga tahu. Lagu itu menjadi bingkai utamanya yang kemudian nanti akan saya sesuaikan sesuai dengan adegan-adegan tertentu dan mood-mood yang ada di dalam pementasan ini. Jadi nggak sabar juga untuk hari Minggu nanti. Terima kasih Mbak Aci, tepuk tangan untuk Mbak Aci. Nah, ini dia nih salah satu tokoh yang bukan perempuan. Ke Kang Wawan. Jadi pertanyaan aja, kenapa sih kan gitu? Dan apa sih tantangannya menggarap pertunjukan ini? Yang pasti kalau yang teman-teman itu karena aku perempuan ya. Kalau saya itu karena istriku perempuan. Ya saya juga banyak menggarap hal-hal yang sifatnya tema-tema tentang perempuan di dalam pementasan-pementasan saya. Dan yang seperti yang Marcel bilang tadi, memang awalnya itu sesuatu yang sederhana. Kenapa sih 22 Desember Hari Ibu itu aja? Kemudian kita tarik ke akar utamanya itu 22 Desember itu. Sebenarnya peristiwa Kongres Perempuan Indonesia itu dari tanggal 22 sampai 25 Desember. Kemudian tahun 39 itu diputuskan bahwa tanggal 22 yang menjadi Hari Ibu. Lalu tahun 59 akhir oleh Presiden Soekarno ditetapkan bahwa tanggal 22 Desember ini adalah Hari Ibu. Itu sih sebenarnya sejarahnya. Cuplikannya tadi itu adalah esensi dari sebuah peristiwa pada saat itu. Jadi ada bagian nanti itu pertunjukan ada dua bagian. Bagian pertama itu bagaimana kita merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 sampai 25 itu. Terjadi perdebatan, kemudian terjadi argumentasi di antara perempuan yang hadir pada kongres itu. Pada saat itu yang hadir sekitar lebih dari 30 organisasi perempuan, kemudian ada organisasi laki-laki juga. Tapi setelah kongres itu berkembang menjadi ratusan. Jadi memang tanggal 22 Desember itu 2008 itu dianggap sebagai tonggak perjuangan perempuan, terutama organisasi-organisasi perempuan. Ini menarik sekali karena menurut saya gini, ini sudah saatnya